Ryzen 5, Ryzen 5 yang paling rekomendasi di budget 7 jutaan dan akan kita compare sama semua merek. Nah, itu adalah laptop yang akan kita bahas nanti, bro. Dan tentunya tetap dong sama saya, Samudin, di Karisma Channel tentunya. Salam dulu biar informasinya barokah buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah laptop punya Lenovo varian terbaru, bro, di tipe IdeaPad Slim 3 14 AMN8. Jadi, kalau teman-teman itu ngikuti ulasan review kami yang terakhir, kita juga ngebahas varian laptop IdeaPad 3 series, namun dalamannya pakai prosesor gaming yaitu seri 12450H yang cocok untuk kebutuhan coding. Nah, kalau ini, bro, dia fisiknya sama persis, tapi jeroannya pakai AMD Ryzen 5 yang 7000 series. Dan harganya misalkan kita mau compare sama kompetitor, ini masih tergolong paling worth it di budget 7 jutaan. Contoh ini, misalkan mau saya compare sama punya si Asus di tipe Asus E1404FA yang memiliki panel layar OLED, harganya juga masih tinggi, bro, masih di angka 9 jutaan. Memang sih RAM-nya itu dia 16, kalau ini cuma 8 GB. Namun kalau dibandingkan 7 sama 9, selisihnya 2 jutaan. Terus kalau kita compare lagi sama punyanya si MSI tipe C7M, yang dimana perbedaannya sama si MSI, prosesornya MSI lebih tinggi, bro, menggunakan 7530U. Nah, kalau si Lenovo ini dia pakai 7520U, tapi selisihnya juga banyak, bro. MSI itu harganya masih di angka 8,8 jutaan, sedangkan punya si Lenovo harganya cuma di angka 7,2 juta aja. Selisihnya masih hampir 2 jutaan. Lalu kalau kita compare lagi sama punya si HP, yang dilihat dari HP ini adalah tipe HP IM0034AU yang harganya di angka 7,4 jutaan, mirip-mirip sama punya Lenovo ini, tapi si MSI tidak memiliki VGA yang bisa di custom seperti punya si Lenovo ini. Ya, jadi tetap winernya di seri 7 juta pakai Ryzen 7000 series ya punya Lenovo yang kita bahas sekarang. Terus, bro, kalau kita lihat dari segi spesifikasi highlight, laptop ini tetap memiliki ada satu kekurangan, yang dimana kekurangannya adalah pas kita bongkar, RAM-nya sayang sekali tipe IdeaPad 3 kok dia ini udah tersolder. Jadi minusnya ini sama seperti variasi Intel di tipe IdeaPad Slim 3. Cuman kalau kita lihat dari segi prosesor dan komponen yang lain, ini udah cukup banget di budget 7 jutaan. Dari prosesornya 7520U yang memiliki kecepatan hingga 4,3 Hz, terus RAM-nya 8 GB, LPDDR5, kemudian penyimpanannya pakai M.2 NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512 GB. Tentunya juga sudah dilengkapi sama Windows 11 sama Office 2021. Nah, kembali lagi, bro, kalau kita lihat kunci laptop ini dibandingkan sama merek yang lain, dia itu terletak pada VGA VRAM yang bisa kita setting di dalam BIOS hingga 2 GB yang akan mengakibatkan pemrosesan untuk kebutuhan desain, dan juga kalau teman-teman digunakan untuk bermain game, dia itu akan menambah FPS dan juga prosesornya lebih cepat. Ini adalah value yang tidak dimiliki di kompetitor yang lain. Dan untuk penunjang dari spesifikasi tadi, bro, laptop ini juga memiliki layar ukuran standar sebenarnya 14 in, namun 14 in-nya dia sudah menggunakan panel IPS, resolusi Full HD dengan kecerahan di angka 300 nit dan jenis layarnya ini anti glare. Sehingga misalkan teman-teman ini untuk kerja, ini enak nggak, bang? Jawabannya enak. Buat sekolah gimana, bang? Enak banget. Buat kuliah, ya pasti enak, bro. Karena laptop ini enak untuk dipakai di dalam ataupun luar ruangan karena memiliki brightness yang cukup gede, sehingga dia itu meskipun anti glare, kalian tidak akan terganggu, dan plus panel IPS itu dilihat dari segi manapun dia tetap nyaman di mata kalian. Lanjut, kalau untuk database speknya langsung aja kita kasih seperti ini, kawan. Oke. Lanjut, bro, kita ngebahas untuk desain dan juga pengalaman pemakaiannya. Kalau untuk desain, bro, saya ini dia compact banget, bodinya itu enteng di angka 1,37 kg. Dan buat teman-teman yang suka warnanya itu ada opsinya, ini enak, bro, karena si Lenovo memberikan dua buah warna, yaitu biru seperti yang kita bahas, dan ada juga warna silver kayak gini. Ini cukup elegan looks-nya, plus ditambahin juga laptop ini memiliki standar sertifikasi military grade 810A. Jadi kalau kalian itu jarang rumati laptop, ini udah enak untuk dipakai sehari-hari dengan tanpa perawatan yang benar-benar khusus. Lalu laptop ini juga memiliki daya baterai yang cukup awet hingga 9 jam dengan kapasitas di angka 47 hour. Terus, bro, misalkan kalian buat untuk ngetik skripsi yang notabene
Dia itu harus butuh intensitas cukup tinggi. Feel pengetiknya pasti jelas nyaman kalau kita bahas Lenovo. Dilengkapi sama backlight warna lampu putih, terus tombol powernya terpisah di bagian pojokan atas dan ada indikator lampu putih yang cukup bermanfaat banget. Dan di bagian bawahnya ini ada speaker yang akan menemani aktivitas kalian sehari-hari. FYI, untuk speakernya laptop ini sudah menggunakan Dolby dan tentunya Dolby ini akan benar-benar membuat pengalaman experience teman-teman untuk streaming enak, dengerin lagu enak, dan juga untuk akses yang lain dia bernyaman bro. Dan misalkan ini kalau kita melihat dari colokan I/O portnya, laptop ini punya colokan tipe C yang multifungsi banget. Kalau yang lain menurut saya ini cukup biasa banget, tapi tipe C nya dia bisa untuk copy paste data, dia bisa untuk ngecas, dan juga si tipe C nya ini bisa untuk DisplayPort. Jadi meskipun dia tidak memiliki colokan Thunderbolt, laptop ini bisa digunakan untuk outputnya itu bisa pakai dua layar, satu pakai HDMI, satu pakai tipe C seperti ini. Lalu kalau kita simpulkan, laptop punya Lenovo di tipe IdeaPad Slim 3 yang kita bahas sekarang, dia ini termasuk salah satu laptop yang paling worth it kalau dipilihannya itu sama-sama Ryzen 5 7000 series. Dan info datanya udah saya kasih mulai awal. Terus untuk kuncinya kenapa laptop ini worth it adalah tentunya VGA RAM-nya tadi bisa di custom hingga 2GB. Terus laptop ini juga memiliki layar IPS, tapi tetap menunya juga ada bro, bawah dia itu RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Jadi ada min plus, tapi saya bisa bilang 7 juta ini paling worth it lah bro kalau kita compare sama beberapa brand yang lain. Ya udah, mungkin cukup sekian. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga memberikan informasi yang tepat sasaran buat teman-teman yang cari laptop di budget 7 jutaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.